Halo, saya Dr. Anirudh Kulkarni. Saya adalah seorang ahli neurologi intervensi yang berafiliasi dengan Rumah Sakit Apollo Jayanagar. Dan hari ini saya ingin memberikan pengantar singkat tentang aneurisma. Aneurisma pada dasarnya adalah tonjolan pada pembuluh darah yang dapat terjadi karena berbagai alasan. Sebagian besar waktu mereka ditemukan pada orang yang memiliki tekanan darah tinggi. Mereka mungkin memiliki faktor risiko arteriosklerotik lainnya, yaitu faktor risiko yang sama yang Anda miliki untuk stroke dan serangan jantung. Kecuali jika aneurisma pecah dan menyebabkan perdarahan di dalam otak, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka memiliki aneurisma. Aneurisma ketika pecah bisa sangat menghancurkan. Ini adalah penyakit yang buruk. 30% dari orang yang mengalami aneurisma pecah biasanya tidak sampai ke rumah sakit. Mereka akhirnya meninggal sebelum mencapai rumah sakit. 30% lainnya meninggal di rumah sakit karena komplikasi yang terkait dengan perdarahan aneurisma dan hanya sekitar 30% dari mereka yang bertahan hidup. Dan bahkan dari 30% tersebut cenderung memiliki defisit yang signifikan ketika mereka keluar dari rumah sakit. Sekarang selain itu, satu-satunya waktu aneurisma muncul ke permukaan adalah ketika mereka pecah dan menyebabkan perdarahan di dalam otak. Itu disebut perdarahan subarachnoid. Atau ketika mereka terdeteksi secara kebetulan ketika pasien menjalani scan untuk alasan lain. Seringkali orang datang dengan sakit kepala, mereka menjalani MRI atau CT scan dan menyadari bahwa mereka memiliki aneurisma. Itu mungkin bukan penyebab sakit kepala, tetapi kadang-kadang bisa jadi. Tidak semua aneurisma perlu diobati. Jika aneurisma yang Anda miliki kecil, kurang dari 2 mm, maka seringkali. Pilihan terbaik adalah menunggu dan mengamati bagaimana mereka berkembang. Kadang-kadang mereka tumbuh, kadang-kadang mungkin tidak. Jadi jika mereka tidak tumbuh, Anda mungkin tidak perlu melakukan banyak hal. Bagaimana pasien tahu bahwa mereka mengalami pendarahan? Setiap kali pasien atau setiap kali aneurisma pecah, pendarahan di dalam otak akan menyebabkan sakit kepala yang sangat parah dan tiba-tiba yang disebut sebagai sakit kepala petir. Sakit kepala ini sangat parah, sehingga mungkin merupakan sakit kepala paling parah yang pernah dialami seseorang dalam hidup mereka. Ini seringkali dapat disertai dengan gejala lain seperti muntah, mengantuk, kejang, atau yang disebut sebagai kejang. Seringkali pasien menjadi tidak sadar. Mereka mungkin mengalami kelemahan pada satu sisi tubuh, mereka mungkin mengalami nyeri leher. Jadi seringkali dalam pendarahan yang sangat parah, mereka juga bisa mengalami henti jantung mendadak. Jantung bisa berhenti berdetak sepenuhnya karena pendarahan. Jadi jika salah satu dari gejala ini tiba-tiba terjadi, maka pasien harus segera dibawa ke rumah sakit yang memiliki CT scan agar kita dapat mengetahui apa penyebab sakit kepala tersebut. Setelah kita melakukan pemindaian dan mengetahui bahwa ada perdarahan subarachnoid, 85% dari perdarahan subarachnoid ini cenderung memiliki aneurisma yang tidak terdeteksi. Pemeriksaan terbaik yang harus dilakukan pada tahap ini adalah CT angiogram atau angiografi diagnostik. Dan setelah Anda yakin bahwa ada aneurisma, maka itu harus segera diobati. Pengobatan aneurisma dibagi menjadi dua hal. Pertama, Anda harus menangani perdarahan yang telah terjadi. Anda juga harus menangani sumber perdarahan. Sumber perdarahan adalah aneurisma. Aneurisma tersebut harus dijepit atau digulung. Penjepitan adalah ketika Anda membuka otak dan menuju ke aneurisma dan hanya memblokirnya dengan klip kecil dari luar. Penggulungan adalah ketika Anda tidak membuka otak, Anda masuk ke dalam pembuluh darah dan mengisi aneurisma. Dengan gulungan platinum kecil yang akan membantu memblokirnya sepenuhnya. Ada banyak kemajuan dalam pengobatan aneurisma baru-baru ini di mana Anda memiliki perangkat yang dapat benar-benar memblokir aliran ke dalam aneurisma dan mengalihkannya ke pembuluh darah normal. Ini disebut pengalih aliran. Kemudian Anda memiliki perangkat intrasakular, perangkat yang berada di dalam kantung dan menyebabkannya terblokir sepenuhnya. Setelah sumber perdarahan ditangani, maka Anda harus merawat darah itu sendiri. Darah itu sendiri akan perlahan-lahan diserap kembali ke dalam sirkulasi selama periode 15 hari, 21 hari. Tetapi selama periode ketika darah itu ada banyak masalah lain yang bisa terjadi. Pembuluh darah bisa teriritasi dan masuk ke dalam keadaan kejang yang dapat menyebabkan stroke baru. Dapat terjadi retensi air yang signifikan di dalam otak yang dapat menyebabkan hidrosefalus dan sakit kepala. Jadi semua hal ini perlu diobati. Ini adalah penyakit yang berkepanjangan. Ini adalah perjalanan yang berkepanjangan setelah Anda mengalami perdarahan subarachnoid dan itu mungkin memerlukan rawat inap selama beberapa minggu hingga sebulan. Tetapi jika diobati dengan benar, sebagian besar hal ini dapat ditangani dan Anda dapat menyelamatkan pasien serta mencegah terjadinya perdarahan lebih lanjut.